Halo teman-teman, selamat datang di channel Panduan Hidup bersama NLP dengan saya Karin. Dan kali ini kita akan membahas, pasti teman-teman pernah merasakan dirunding masalah. Banyak banget masalah yang datang, terus kita ada koreksi. Masalah ini karena apa ya? Penyebabnya apa ya? Jadi antara koreksi-koreksi tersebut kita bisa menyimpulkan, oh berarti next time kita nggak boleh begitu. Jadi dalam suatu masalah kita harus mengupas apa akar masalah tersebut. Dan hari ini kita akan membahas topik berikut dengan Coach Antonius Arif. Hai Coach. Halo Karin. Ya, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Coach. Hai, gimana nih? Ya Coach, ini kan ada, kalau teman-teman ada masalah gitu kan, kita juga harus tahu akar penyebabnya ya Coach ya. Betul. Nah, terus kadang tuh nggak bisa menemukan akar masalahnya, terus kita bingung Coach. Terus Iya. masalah-masalah itu bakal ada lagi dan berulang-ulang gitu loh Coach. Jadi maksudnya kita kadang-kadang nggak tahu masalah itu penyebabnya apa, dan masalah itu seakan-akan kayak nggak pernah habis gitu, ada lagi. Oke, good. Nah, jadi yang dimau adalah mencari tahu apa penyebab masalah. Iya, dan kita harus tahu kalau problem itu ada, apa yang harus kita lakukan. Oke. Ini pertanyaannya kelihatannya mudah, tapi jawabannya susah ya. Ini menarik nih. Oke. Nah, jadi yang pertama gini Karin, kenapa sih orang bisa menganggap hidup kena masalah? Orang kena hidup masalah karena dia sudah punya ekspektasi dan ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, kayak harapan palsu. Boleh. Kategorinya kayak harapan palsu, bener. Jadi kayak misalkan contoh ya, kalau aku nggak tahu nih nanti kalau Karin nanti mungkin bisa share karena Karin masih milenial, ya. Jadi kalau milenial kan punya masalahnya berbeda sama saya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gini Karin, aku punya harapan kepada anakku. Nah kemudian anakku ternyata ketika aku minta dia misalkan pengen kuliah tertentu, atau aku berharap dia punya kuliah tertentu, atau misalkan dia mau mencapai angka tertentu yang saya harapkan tapi nggak terjadi, maka saya kecewa. Maka ketika saya kecewa, itulah problem mulai terjadi. Itu kan contohnya. Atau contoh, saya punya impian, saya punya goal, saya pengen goal itu terjadi, ternyata di perjalanan ternyata nggak terjadi, maka saya kecewa. Atau lagi contoh, bisnis gitu ya, ini apalagi tahun ini kan tahun bisa kita bilang ini tahun COVID lah ya, kita bilang tahun COVID ya. Jadi kalau COVID ini manusia, tahun ini ada COVID adalah juara gitu, gitu kayak gitu. Nah jadi bisa dikatakan bahwa kita masih ingat banget di awal tahun kita lagi seru-serunya berlari, lagi kenceng-kencengnya, bahkan saya sudah ekspektasi, tahun ini keren nih kayaknya target over target. Totonya jedak gitu kan, mendadak COVID, gitu kan, kata COVID, permisi numpang lewat bang, gitu ya. Nah, dan itu yang terjadi dan membuat saya juga kaget sih, surprise, dan akhirnya sempat membuat saya down. Tapi walaupun akhirnya saya bisa melakukannya. Jadi itu kalau saya. Nah kalau kalian gimana kalau anak milenial? Kalau di COVID itu? Ya Ya bukan COVID, mungkin kehidupan apa yang tidak sesuai. Jadi biar teman-teman tahu nih, maksud yang tidak sesuai itu seperti apa. Kalau aku sih ini kan udah kerja ya kerja. Jadi misalkan ngerjain sesuatu menurut aku ini udah benar. Jadi nanti ada aja koreksi, ada aja revisi kayak gitu tuh kan. Iya benar. Itu juga akhirnya membuat down ya. Iya. Jadi benar, itu kenyataan di dalam kehidupan begitu. Begitu juga pertemanan kan, atau dengan pasangan juga gitu kan. Jadi atau dengan orang tua, ekspektasi sesuatu ternyata kok nggak sesuai. Iya. Nah, jadi itu yang membuat down. Jadi kalau ditanya, apakah hal itu bakal bisa dihilangkan? Nggak bisa, Karim. Hidup itu pasti ada yang namanya manusia ya. Pasti semua pasti ada harapan lah ya. Bohong nggak ada harapan, semua manusia ada harapan. Tetapi dalam perjalanan, ketika kita mau punya harapan, ternyata tidak sesuai. Kalau kata Karim, harapan palsu gitu ya. Nah ya memang itu yang terjadi. Yang jadi masalah adalah harapan palsu itu kalau dari orang lain kita masih bisa bilang ya udahlah, kita ngomong bisa lu sama gua gitu bisa jadi ngomong gitu ya. Tapi ketika yang jadi masalah adalah ketika lu ada problem dalam kehidupan yang seperti dengan COVID, kita nggak bisa bilang lu sama gua COVID kan nggak bisa gitu ya. Dan ini harus dihadapi. Iya. Ya kalau sama orang lain bisa, atau bahkan mungkin dengan pasangan pacar mungkin juga bisa kan. Lo sama gua udah gak cocok, lo berharap lo begini tapi ternyata lo gak gitu, ya udah kita selesai. Yang bisa jadi gitu.
kalau suami istri ya ujung-ujungnya cerai. Yang which is ini nggak bagus. Kalau saya biasanya saya against dengan perceraian sih, saya jujur against. Kalau bisa tidak ya kenapa harus bercerai? Ya tapi nggak bisa ditutupin ke kemungkinan bahwa ada orang yang memang kelihatannya ya either antar kita atau pasangannya yang sudah tidak bisa. Jadi gitu Karin. Jadi kalau ditanya permasalahan itu terjadi karena apa? Sebenarnya kehidupan itu pasti ada aja kan, nggak mungkin enggak. Nah itu yang terjadi. Nah ada pertanyaan dulu berkaitan itu? Kalau untuk kan tadi udah kita tahu masalahnya. Betul, tahu masalahnya. Terus kita flashback lagi dong berarti. Betul. Nah habis itu udah ketemu, tapi ternyata salah jalan loh. Salah jalan maksudnya? Ternyata yang kita koreksi itu bukan sebagai penyebabnya juga. Dievaluasi ternyata kayaknya nggak ini deh, solusinya salah gitu ya. Iya. Oke, this is good question. Ini bagus nih, pertanyaan cerdas nih. Gini, biasanya ketika melakukan self reflection itu kalau saya melihat dari dua sisi sih Karin. Ketika saya sudah apa ya saya bilang, kalau masih remaja mungkin self reflectionnya cenderung ke saya dan ke teman-teman sih Karin. Biasanya saya melihat itu. Jadi kalau ketika saya masih di umur Karin atau lebih muda, waktu zaman SMA gitu lebih muda, ketika ada satu problem tantangan terjadi, saya biasanya self reflectionnya pada diri sendiri atau kepada teman-teman. Dan which is orang tua nggak mungkin. Pasti bener ya, teman kayaknya, orang tua kayaknya ntar gue dinasihatin lagi, kan gitu loh ya. Nah kita kan nggak suka tuh, nah biasa itu kan. Nah biasanya setelah saya temukan itu, biasanya problemnya akan tambah berat sih kadang-kadang. Bisa benar, bisa saja salah. Nah makanya kemudian ketika saya dewasa, saya besar, saya menemukan ternyata ada satu metode lagi Karin. Ternyata ketika melakukan self reflection, bukan hanya berdasarkan apa yang bisa saya katakan, bukan berdasarkan teman-teman, bukan berdasarkan self reflection sendiri, tapi ada tambahan yang ketiga, ada mentor. Atau mungkin gini lah gambarannya. Kalau Karin kalau dibilang mentor kan nggak semua teman-teman milenial punya mentor, setuju ya? Mungkin yang paling gampang gini Karin, ketika Karin punya masalah, mungkin bahasa gimana ya? Saya agak sulit ngomong. Gini deh, ini karena pemikiran saya cowok ya, jadi kalau ngomongin tentang cowok nih biasanya gini. Contoh deh, si Mas Adi ini kan suka bola. Nah, ini kita logik gampang ya, suka bola, main bola nih. Adi pegang posisi apa bro? Striker Pak. Oh striker, gue pikir pegang posisi istri gitu, enggak ya, pegang posisi striker ya. Jadi striker tau ya, penyerang. Nggak tahu. Ya pokoknya penyerang. Kalau sepak bola tuh bagian depan, Iya. yang penyerang. Nah ketika Adi nggak gol, ini kita pikirin ya, Adi nembak, tendang, dek. Ya kalau tembak mati soalnya kan, tendang, nggak gol. Nah Adi balik lagi teman-teman ngomong, ah lu mandang asal, lu salah, lu ngoper. Yang Adi tambah emosi. Mending lu bantuin, lu di belakang juga, betul nggak gitu? Betul. Nah kenapa? Karena Adi nggak bisa menerima feedback itu karena dari teman-teman. Satu. Yang kedua, bisa jadi Adi nggak terima karena Adi menerima feedback dari orang yang belum tentu hebat. Iya. Lu so tau lu ngasih feedback gua, mending lu bisa, bener nggak gitu? Benar. Nah, bener lagi. Ya, oh ya teman-teman di sini di balik kamera dia ada Adi gitu ya. Nah, jadi lanjut lagi. Sebenarnya oke ya. Nah, pertanyaan menarik. Setelah selesai main, Adi self reflection dong. Contohnya Adi berpikir, kenapa gua nggak gol? Nah kemudian Adi cerita sama temannya lagi. Kira-kira feedbacknya bagus apa enggak? Kalau dia ngerti Mas Adi, mungkin bagus tuh. Enggak. Kalau temannya aja di bawah levelnya dia nggak mungkin lebih bagus. Oh pasti itu ya dia. Pasti kacau lagi. Kenapa? Karena ketika dia memberi feedback kepada Adi, udah pasti feedbacknya itu adalah feedback berdasarkan kemampuan orang itu. Nah, kan? Jadi ibaratnya nih, Adi ini udah kelas, kita ngomong kalau ke sekolah SD kelas 6, si temannya ini masih kelas 3. Kelas 3 nasihati kelas 6. So tahu. Sotoy, ya kan? Tapi Iya. Adi nggak punya teman untuk diajak ngomong, ngobrol dengan kelas 3 itu. Pertanyaannya, Adi akan upgrade apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena yang komplain sama dia yang ngasih feedback juga. Bukan komplain, dia nggak komplain. Oh ya, yang ngasih feedback. Ya kasih feedback. Iya. Nah, tapi pertanyaan menarik kali. Berarti kalau Adi mau selesai masalah hidup apa yang harus dilakukan? Dia harus minta feedback sama yang lebih ngerti. Minimal SMP kelas 1. Iya. Betul ya? Iya. Karena mungkin SMP kelas atau SMA kelas 3 buat Adi nggak mampu bayarnya. Mahal. Tapi SMP kelas 1. Artinya orang itu harusnya adalah orang yang lebih jago daripada Adi.
atau orang yang lebih berpengalaman, gitu ya. Nah, itu yang membuat Adi menjadi upgrade. Berarti ketika kita dalam kehidupan, ketika kita gagal, berarti kita harus minta update-nya pada siapa? Kepada yang lebih paham sama. Tepatnya bukan lebih paham, tepatnya adalah orang yang mempunyai kemampuan di atas problem itu. Masuk akal ya? Iya. Jadi kalau mama dia minta feedback kepada orang yang lebih di atas, maka dia bisa make up, Adinya upgrade dong. Tapi kalau dia Adinya minta feedback dengan orang yang bersama sama Adi atau di bawahnya Adi, apa yang terjadi? Dijamin, Adi akan main sepak bolanya di level yang sama terus, nggak akan berubah. Malah jangan-jangan turun. Masih ingat nggak kata tadi saya bercandaan yang mengenai tentang ketakutan berkaitan dengan hantu? Iya nggak? Iya. Yang either adalah kita yang membuat orang lain jadi berani hantu, atau kita malah jadi keseret karena orang itu udah ngomong hantu. Iya. Nah itu yang terjadi menurut sekarang. Jadi kita tergantung, kita kalau ditanya mau minta feedback ke siapa, mintalah feedback kepada orang yang minimal satu level di atas kita. Satu level dalam arti apa? Kehidupan dia yang satu level, kewarasannya satu level, kepintarannya juga satu level. Jadi seenggaknya kita bisa sesuai. Jadi kalau misal Adi main bola, nanya ke temennya yang main bola level bawah, berarti Adi nggak update dong. Adi main bola, nanya orang yang menurut dia lebih senior, tetapi nggak main bola, mainnya volley. Bagi kira apa yang terjadi? Ya bola jadi volley, nggak nyambung. Tapi dia ngobrol sama orang yang kelas 3 SMA main volley. Adi sepak bola, kelas 6 SD. Levelnya tinggi dong? Iya. Bener gak? Tapi pertanyaan, apakah Adi dapat sesuatu? Enggak. Karena Adi jagonya di volley, bukan jago di bola. Jadi maksudnya, kalau kita punya problem di kaitan masalah A, ngobrol dengan orang yang punya kemampuan di atas itu di bagian di masalah itu. Jangan minta feedback kepada orang yang nggak ngerti, percuma. Itu artinya curhat. Berarti self-reflection, kan pengertian self-reflection kan supaya kita bertumbuh growth. Betul ya? Kalau curhat beda ya. Curhat bisa sama siapapun. Misalnya Adi curhat sama temennya yang kelas 3, boleh nggak? Boleh. Siapa tau nggak boleh? Gue main sepak bola. Gue tadi lo lihat sini kan. Gue udah coba nembak. Begitu gue nembak, kurang ajar gue di blok. Tapi dia curhat, paling bercandain kan. Apalagi cowok. Kalau cowok biasanya mainnya bercanda. Emang lo aja PA, biasanya begitu kalau cowok gitu kan. Modelnya. Tapi Adi bilang, kurang ajar lo, bisa kayak gitu. Tapi itu sebatas curhat, bukan self reflection loh, bedakan. Self reflection berarti dapat knowledge. Kalau feedback, kalau curhat ya cuma aja, sekedar ngomong aja. Nah pertanyaan menarik, berarti kalau kayak gitu, itulah yang terjadi di kehidupan. Nah, tadi 3 ya, berarti kan self reflection sendiri, atau kemudian kita tanya teman, tapi teman yang mana? Atau yang ketiga mentor. Kalau bahasa saya mentor itu bisa macam-macam tadi ya. Gak usah kita punya impian ketemu orang yang pasti di SMA deh. Minimal kita dengan satu level di atas kita itu udah bagus kok. Itu udah bagus banget. Ya, berikut. Yang berikutnya, self reflection dari mana? Kalau saya sekarang self reflectionnya tinggal 2 sekarang. Saya jarang melakukan self reflection berdasarkan dengan orang-orang yang levelnya di bawah saya sih, jujur nggak. Saya sekarang melakukan self reflectionnya kepada 2. Satu kepada mentor yang orang yang lebih hebat lagi daripada saya, atau yang kedua, saya biasanya membaca satu buku yang mengandung self-reflection berkaitan hal itu. Biasanya buku filsafat sih, yang mengandung kebijaksanaan. Jadi misalnya sampai, bahkan buku agama juga bisa loh kan. Ajaran agama itu keren loh, keren. Cuma karena saya nggak ngerti dulu, cuma bisa baca, tapi nggak mengerti, tanda kutip, nggak mengerti maknanya, ya benar maknanya, saya setuju, maknanya, jadi akhirnya saya bolong. Contoh nih, ini contoh ya di agama saya nih Karin. Pasti kalau di agama Karin juga mungkin habis selesai ngomong ini Karin juga mau kepikir, iya juga gitu ya contoh. Di agama saya ada satu kalimat ngomong gini, ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan adalah sebuah keberanian, cinta, dan self-control. Berarti kalau saya takut dengan masa depan, berarti itu datang dari Tuhan bukan? Bukan. Tapi lucunya kok saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh gitu loh. Dan dari situ saya mulai belajar. Berarti kalau ketika saya baca kalimat itu, self reflectionnya apa? Saya ngomong gini, ini self reflection, baca kalimat itu ya. Yang ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan adalah sebuah keberanian, sebuah cinta atau kasih, atau datang dari sebuah self control. Berarti saya merefleksi, oh berarti selama ini gue masih takut. Berarti gue masih belum punya iman. Gue belum punya Tuhan beneran di hati gue.
baru katanya di KTP gue agama gue itu gitu kan. Terus afirmasi pertama. Iya. Yang kedua, saya melakukan kasih nasihat kepada diri gue kali. Kasih nasihat gimana? Rif, nah aku ngomong bener-bener itu ngomong sama dia sih. Rif, kalau lu masih punya takut, so itu menunjukkan bahwa lu gak berada di rumah. Lu harus belajar lagi dulu. Lu harus benar-benar makanya. Lu harus benar-benar mencintai Tuhan, mencintai yang menciptakan lu. Dan dari situ kalau lu benar-benar sudah menyatu, maka lu gak akan punya ketakutan apalagi dalam hidup. Karena semua akan dijalankan dengan sukarela dan hati gembira. Nah itu self reflection. Dapat sesuatu nggak sih? Dapat. Tapi beda dong kalau mama. Karena kita sadar di agama kita masing-masing, pelajaran agama kita itu memberikan semua kebijaksanaan yang kadang-kadang orang tidak paham dan tidak mengerti. Masuk akal? Atau mungkin kan udah punya ide, udah muncul sesuatu. Udah ya, berarti jarang baca itu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh.